Alhamdulillah hari ini kita kembali meluruskan satu lagi mahasiswa kita atas nama Maulana Farhan Baiki, ya. Selamat Farhan atas kelulusannya dalam ujian tesis hari ini. Mungkin Farhan bisa cerita ya latar belakang dari penelitian ini dan apa sebetulnya insight atau temuan penting dari penelitian Farhan ini. Terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi penelitian saya ini didasarkan pada permasalahan dalam tahapan pemulihan tanaman, di mana pemulia ini kebanyakan sering kebingungan dalam memilih pasangan tetua. Ini untuk jagung ya? Betul, untuk jagung. Karena jagung ini merupakan tanaman menyerbu silang. Terutama jagung hibrida ini dibentuk dengan mengombinasikan pasangan galur murni seperti itu. Jadi dalam pemilihan galur murninya ini kita tidak menemukan pola seperti apa gitu. Kalau menurut teori, semakin dekat jarak genetiknya maka produktivitasnya akan semakin rendah. Itu pun sebaliknya. Nah, di penelitian ini kami mencoba untuk membuat suatu pendekatan bagaimana caranya untuk kita tidak perlu menguji pasangan tetua satu persatu, karena itu sangat merepotkan dan sangat tidak efisien. Misalnya kita mempunyai populasi 100 tetua, apakah kita perlu menyilangkan satu persatu? Itu kan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu pendekatan ini memfasilitasi bagaimana caranya kita memanfaatkan informasi kemiripan dari tetua berdasarkan marka molekuler yang mana itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kita bisa memprediksi fenotipik dari hibridanya tanpa perlu menguji melakukan pengujian progeny gitu untuk memvalidasi. Jadi kita bisa mengefisiensi dari segi waktu, tenaga, dan biaya seperti itu. Jadi dari populasi yang ada, Farhan petakan bagaimana kekerabatan genetiknya berdasarkan data genomik, kemudian dicoba divalidasi, divalidasi di percobaan berikutnya apakah betul yang tadi berjauhan hasilnya akan lebih baik, begitu ya. Dan itu bisa divalidasi ya. Dalam penelitian saya ini alhamdulillah dapat terbukti bahwa memang pasangan persilangan dengan galur tetuanya ini jarak genetiknya dekat, produktivitasnya rendah. Sedangkan yang jauh itu produktivitasnya tinggi. Wah, keren sekali. Jadi kita jika punya populasi tetua yang sangat banyak nih, untuk disilang-silangkan kita nggak perlu silang-silangan semua dulu ya. Cukup kita aplikasikan marka molekuler di sini pakai Scott sehingga diketahui mana yang jauh, mana yang dekat. Kemudian kita validasi dalam persilangan, tidak harus semua disilang. Berarti hanya dipilih yang 30% terjauh misalnya, seperti itu ya. Dengan menggunakan pendekatan statistik model genomic blood tadi itu. Ada istilah apa? Genomic best linear unbiased prediction. Itulah. Ya baik, terima kasih Farhan. Semoga ini memberi pencerahan ya untuk pendekatan dalam pemuliaan atau pembentukan hibrida jagung. Selamat sekali lagi ya. Kemudian apa kesannya selama studi di PSPBD ini? Alhamdulillah program studi PBT ini menurut saya sangat memberikan insight, wawasan, utamanya dalam kaitan terkait pemuliaan tanaman. Karena menurut saya divisi pemuliaan tanaman itu sangat penting bagi pengembangan varietas, apalagi di tengah kondisi lingkungan dinamika iklim global ini yang tidak menentu seperti itu. Sehingga pengembangan varietas itu sangat perlu untuk menyesuaikan hal tersebut. Nah, di sini kita mengaplikasikan bioteknologi. Bioteknologi. Jadi bioteknologi untuk membantu pemulihaan tanaman. Keren sekali ya. Silakan kira-kira gimana nih sebaiknya kita menghimbau pada generasi pemulihan berikutnya? Untuk generasi-generasi berikutnya, kalau melek terhadap pertanian, utamanya dalam hal pemulihan dan bioteknologi tanaman, karena kita sangat membutuhkan pangan untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Jadi joinlah sama kita ya. Join dalam program PBT. Ya. Terima kasih Farhan, sukses selalu. Ya, demikian teman-teman semua, sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.